Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah siang ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di Majelis Ta'lim Nurul Iman dalam rangka tawakufan atau penutupan pengajian sementara. Karena kalau bahasa tawakufan ini udah ngetren banget, padahal dari asal kata wakaf. Wakaf itu berhenti sebentar, karena ada tanda wakaf ketika kita baca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, saya mau ngasih materi apa ini ya? Ya? Sampai jam berapa? Jangan yang banyak-banyak, ini kita kan sebenarnya masih berada di bulan Sya'ban. Ya Bu ya? Pernah belum saya cerita di sini ada sahabat Nabi yang namanya Sya'ban. Jadi namanya sama dengan nama bulan. Itu orang luar biasa tekun ibadahnya. Udah pernah belum di sini? Udah. Nggak perlu cerita lagi kali. Iya. Tentang kebersihan hati aja. Yang terpenting itu Ibu, kisahnya Sya'ban itu ada 3. Kenapa tidak yang bagus, kenapa tidak semua, dan kenapa tidak optimal ketika dia melakukan satu rangkaian ibadah. Udah dengar ya ceritanya ya? Nggak usah diulang deh ya. Yang terpenting intinya adalah mari menjelang kita memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini, mari kita menata hati kita agar di antara kita terbebas dari segala macam kesalahan, kekeliruan, ucapan dan perbuatan, sehingga kita ketika masuk Ramadan dalam keadaan suci, bersih dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena memang penting ya, mau masuk Ramadan kita saling memaafkan. Ketika kita saling memaafkan, itu ada sebuah hadis menyatakan ini mamin muslimaini yataqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu ma qabla ayatabarram. 2 orang Islam yang bertemu kemudian saling berjabatan tangan, kedua orang itu akan diampuni oleh Allah sebelum mereka itu berpisah satu sama lain. Makanya kalau jabatan tangan mau ya Bu ya. Biasanya saya udah berdasarkan pengalaman tawakufan di mana-mana banyak yang pada mewek. Iya kan? Banyak yang pada mewek, nangis karena merasa dosa kita ini, Masya Allah, dosa yang kita tidak sengaja kadang-kadang menyinggung perasaan, ucapan ya, tanpa orang itu tidak tahu kita omongin, berarti kan salah ucapan. Begitu temennya datang tambah lagi ngomongin lagi, kita kan bukan ngomongin ya, lagi ngasih tahu, sama aja ya Bu ya. Orang sini mah nggak ada, orang tahu orang mana dah, orang mana dah. Ya kadang-kadang begitu. Lah ini katanya begitu penutupan datang semua, ya begitu Mama, contoh. Ada yang musim begitu ada. Kiraan ngaji juga katanya 1, 2, 3 bisa ngitung tuh orang. Ini sekarang kayaknya ada 70 nih, ada dia. Ada Pak. Gak apa-apa Bu yang penting masih mau. Tapi yang jelas rutinitas kita ibadah, Bu, ngaji itu pahalanya gede banget loh. Kalau aja orang ngaji itu pahalanya kelihatan, pahala itu kelihatan. Berebut orang. Jangan sampai kita menyesal kalau udah mati Bu. Udah mati jangan sampai kita menyesal. Coba dulu kalau gua di dunia mah denger nasihat, gua mau datang ke majelis taklim, gua mau ngaji. Ya kan? Enggak begini. Kalau begitu ya Allah hidupin saya lagi ya Allah. Mau ngapain? Tanya begitu.
fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya mau bersedekah, saya akan menjadi orang-orang soleh. Sedekah itu ada orang berpikiran katanya mengurangi harta, padahal itu terbalik dan salah, keliru. Ibu jarang pernah coba. Ternyata sedekah maupun hadis maupun Al-Quran itu kita bertambah-tambah rezeki kita. Ayatnya jelas, surat Al-Baqarah ayat 261. Hadisnya banyak banget. Bahkan ada yang sangat singkat tuh hadis, man naqasat shadaqatan min mal, harta tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini kita dibanyakin sebenarnya. Lu banyakin sedekah, lu banyakin apa lagi? Puasa, ibu ya. Puasa, Bu. Ibu yang dirahmati Allah, karena kita menyambut Ramadan, apa yang harus kita persiapkan aja, Ibu ya? Apa yang harus kita persiapkan pada saat nanti kita melaksanakan ibadah Ramadan? Ibu yang dirahmati Allah, ini sengaja bab puasa yang saya terjemahkan syarat wajib puasa. Perhatikan, ini ilmu nih. Syarat wajib puasa yang pertama orang Islam. Orang Islam. Kalau orang bukan Islam nggak wajib puasa. Makanya ibu nggak usah usil, nggak usah heran. Di stasiun banyak banget orang yang pada makan ya bulan puasa kan begitu. Ibu kadang-kadang kan lataan, langsung aja menuduh dia itu jelek, menuduh dia itu. Padahal orang kenal umpamanya nggak puasa, padahal siapa tahu dia menstruasi atau mencret. Ya lagi mencret kan orang itu kadang-kadang. Iya lemes. Ya Bu ya. Jadi syarat pertama orang wajib puasa itu adalah orang Islam. Kalau bukan Islam dia tidak wajib puasa. Yang kedua, balik. Balik itu udah paham ya Bu ya, orang udah balik. Kemudian ketiga, orang yang berakal. Berarti kalau orang yang kagak berakal nggak puasa. Jadi jangan ibu menyangka orang yang makan di pinggir-pinggir jalan di bulan puasa itu dianggap ibu orang nggak berakal. Bukan, siapa tahu dia berakal tapi agamanya lain. Karena kalau agamanya lain dia tidak mendapat kewajiban untuk puasa. Yang kelima, bermukim. Keempat ya. Keempat, orangnya sehat. Sehat jasmani dan rohani. Kalau sakit kan ada aturannya, ya Bu ya. Orangnya sehat. Kelima, orang yang bermukim tidak musafir. Bermukim itu artinya orang tinggal di kampung itu. Bukan musafir. Kalau musafir dia perjalanan jauh kemana-mana, boleh nggak puasa, tapi harus diganti pada hari yang lain. Ayatnya jelas tentang perintah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang berapa? 6. Orang yang ke-6 itu suci dari haid dan nifas. Ini untuk ibu-ibu. Ya kalau nggak suci ya dia nggak puasa. Jangan heran, jangan dikatain, ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah melaksanakan ibadah puasa ini ayatnya jelas. Belum kita masuk ke yang lain, ayatnya dulu ya Bu ya. Perintah puasa Al-Baqarah ayat 183. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Dengan puasa yang kamu kerjakan, kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Berarti tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa baik untuk orang yang hidup sekarang maupun orang-orang yang terdahulu untuk bertakwa kepada Allah atas perintah Allah.
Ya Bu ya, bertakwa. Oh Pak, kalau begitu orang zaman dulu puasa Pak. Oh, orang zaman dulu dia puasa, emang orang sekarang doang. Orang zaman dulu puasa, ya. Orang zaman dulu puasa sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Oh, didengerin ya Bu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayatnya udah jelas tadi, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam perintah puasa itu ada. Bahkan beberapa pendapat diantaranya dalam kitab, dalam Al-Quran dan dalam kitab khusus, namanya apa nih kitabnya nih? Pakai saya. Puasa bukan saja kepada orang-orang yang sekarang, tapi kepada orang-orang dulu. Dalam Al-Quran begitu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam misalnya melakukan puasa sebelum dia diturunkan ke surga. Diturunkan dari surga ke muka bumi karena melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu bapaknya umat manusia. Dia menyesal karena terbujuk rayu oleh setan iblis, ya Bu ya, untuk tidak mendekati pohon terlarang. Ternyata dia mendekati. Akhirnya diturunkan oleh Allah dia ke bumi. Nah, ketika diturunkan satu hari satu malam dia puasa, tidak makan apa-apa. Di surga dia enak. Begitu diturunkan nggak makan apa, nggak makan apa-apa. Di mana diturunkannya dia itu? Diturunkannya di Selendra, kalau sekarang India, Nabi Adam. Hawa, Siti Hawa diturunkan di mana? Pada tahu Ibu. Masa nggak tahu di mana Bu? Siti Hawa diturunkan di Mekah. Ya Bu ya. Jeddah. Makanya itu ada lapangan terbang Arab Saudi namanya Jeddah, artinya Jeddah itu nenek-nenek, ya kan? Ternyata Bapak Ibu, itu pertemuan antara Adam dan Hawa di padang Arafah baru, ya kan? Pertemuan itu makan waktu yang cukup lama. Dalam satu riwayat ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 200 tahun, riwayat yang lain ada yang bilang cuma 40 tahun. Masya Allah, bukan hal yang sedikit. Bagaimana rindunya kalau kita dipisahkan seorang suami sama istri, ya enggak? Kita jangan-jangan berminggu-minggu, 2-3 hari kita tanyain ya bagaimana rasanya. Nah, ketika itu Adam lama berpisah, di surga mah enak, begitu ke situ di sini di dunia itu ada matahari. Kita tahu bahwa ketika itu belum ada manusia, cuma dia doang. Kepanasan, ada matahari kan panas. Akhirnya badannya hitam. Ibu, Bapak pernah lihat belum orang negro? Nah, hitam seperti itu. Kena ratusan tahun itu. Lama dia tinggal itu. Akhirnya Jibril ngasih tahu kepada Adam, "Hai Adam, puasalah kamu 3 hari supaya badanmu bisa kembali semula bersih." Akhirnya Adam puasa 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kenapa itu disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih? Nah, itulah hari putih, puasa Ayyamul Bid. Karena sekarang kan terkenalnya dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, itu sejarahnya dulu dari Nabi Adam alaihi salam. Karena dia lama tinggal di sana, pengen bertemu Siti Hawa. Diajarin oleh malaikat Jibril suruh puasa, yang sekarang menjadi kesunahan buat kita. Ya, bertemu Adam dan Hawa di padang Arafah. Dan ternyata memang skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa itu peristiwa-peristiwa Adam menjadi amalan rukun Islam yang kelima yang namanya ibadah haji. Orang kalau disebut haji, orang yang sudah wukuf di padang Arafah.
Kalau baru umroh doang, kalau boleh hajinya haji kecil, ya kan? Kan ada syair lagu tuh, dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 zumrah, tawaf rukun haji, sempurnalah sudah. Ya, itu ibu-ibu yang tahu lagunya deh. Artinya apa? Apa yang jejak-jejak para nabi kita terdahulu dijadikan rangkaian ibadah haji yang sekarang kita laksanakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang dulu juga masih banyak puasa, Bu. Seperti apa Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalam itu puasa. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran, yang saya maksud tadi Tafsir Al-Quran, Al-Adib, Nabi Adam berpuasa selama 3 hari tiap bulannya sepanjang tahun. Sepanjang tahun 3 hari doang, enak banget ya. Sepanjang tahun. Tapi riwayat lain ada yang menyatakan puasa terus menerus. Tapi itu katanya, ya kalau sekarang kan tadi bilang itu nggak ada dasarnya, doib, begitu aja orang. Ya udah, yang jelas yang banyak jumhur ulama pahami puasa Nabi Adam 3 hari setiap. Ada juga yang menyatakan Nabi Adam berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Padahal waktu itu perhitungan Arab kan belum ada, tapi kan ada ini. Ternyata kan banyak para pakar-pakar kita yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang para nabi terdahulu. Nabi Adam berpuasa sehari semalam pada saat diturunkannya sehari semalam dari surga oleh Allah. Ritual puasa juga diamalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga puasa. Ibadah ini dilakukannya ketika sedang berada di atas perahu yang menampung manusia dan binatang atas izin Allah. Ketika bencana banjir besar menyapu bersih kaum yang dimurkai oleh Allah. Bahkan termasuk anak Nabi Nuh sendiri. Namanya siapa ya, Bu ya? Kan'an, yang tidak mau mengikuti orang tuanya sendiri. Makanya kalau ada anak bandel nggak ngikut orang tua sendiri, nah itu ada keturunannya, iya kan? Dulu pernah ada sejarah anak Nabi gitu loh, nah gitu kan? Ketika belum mendapat hidayah dari Allah, tetap membangkang dia. Namanya Kan'an. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dalam kitab Ibnu Katsir juga menyebutkan puasa Nabi Nuh setahun penuh kecuali hari raya. Coba itu, Nabi Nuh puasa setahun, puasa tuh kecuali hari raya. 2 hari raya itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapak bangsa Arab dan Yahudi itu berpuasa ketika Raja Namrud memerintahkan pengumpulan kayu bakar yang menggunung tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan berpuasa ketika dilemparkan ke dalam api atas perintah penguasa yang zalim, namanya Namrud. Namun Allah lebih berkuasa agar memerintahkan kepada api agar menjadi dingin, sehingga selamatlah Nabi Allah Ibrahim, disebut Khalilullah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu. Itu kan api makhluk, ibu ya, dingin dia. Ternyata ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke kayu bakar yang menggunung itu, ya yang banyak saya ceritakan di burung cicit pada buah air ya, yang mana nggak mungkin akan padam. Tapi yang jelas dia sudah berbuat baik, kan gitu. Masya Allah, ya Bu ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan pernah melakukan ritual puasa ketika sedang bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Nabi Musa, zaman siapa Nabi Musa ya? Fir'aun. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika sedang menjalani masa tahanan akibat difitnah, telah berbuat tidak senonoh dengan Zulaikha, yang pada akhirnya Zulaikha itu ternyata menjadi istrinya, ya kan?
Kemudian Nabi Yunus alaihissalam diketahui juga berpuasa ketika berada di perut ikan nun atau ikan paus besar. Meskipun berusia tua, Nabi Syuaib merutinkan ritual puasa. Nabi Ayub yang diuji dengan banyak musibah menjadikan puasa sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang terdahulu juga berpuasa. Nabi Daud alaihissalam berpuasa secara tersistem, yaitu selang 1 hari berpuasa, sehari kemudian tidak puasa. Bahkan kebiasaan dari bapak Nabi Sulaiman tersebut hingga kini masih dijalankan oleh kaum muslimin karena menjadi satu kesunahan yang disebut dengan puasa Daud. Ya, puasa Daud. Apa sih tujuan mereka itu orang-orang terdahulu untuk puasa? La'allakum tattaqun, agar dengan puasa kau menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tujuannya sama. Orang dulu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang dijelaskan di Al-Quran puasa agar manusia yang bertakwa. Kan ada syairnya itu, lagu Bang Haji Roma Irama ada tuh ya. Itu lagu luar biasa. Ternyata Haji Roma Irama ketika menciptakan lagu yang berjudul Takwa itu, Bu, itu dia menangis ketika kemarin cerita di televisi. Lagu itu mengilhami saya menyanyikan lagu itu karena ternyata lagu-lagunya sangat mengena. Kita pahami karena dari seperti kayak ada ilham saya menciptakan lagu itu. Tahu lagunya? Tahu? Lupa ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah. Ayo, bagi orang yang tak punya, dari itu bertakwalah. Bagi orang yang berharta, orang miskin suruh bertakwa, orang kaya suruh bertakwa. Kenapa? Karena itu semua adalah ujian. Tuh, perintahnya begitu. Masa puasa apa namanya untuk orang-orang kaya doang? Ya, orang miskin juga bertakwa. Ya Bu ya. Firman Tuhan kan gitu loh rapnya tuh. Dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya semua itu hanyalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang miskin beriman juga ujian dengan kemiskinan. Mampukah miskin menjalani kehidupan? Mampu kasih kaya, ya kan? Menjalani kekayaannya, berimankah dia? Begitu. Dengan kekayaan apa tetap beriman apa tidak? Dengan kemiskinan apa beriman apa tidak? Jangan sampai terjadi begitu dikasih super mie, apa lagi sembako, minyak, apalagi tuh? Pindah Islamnya, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa ini bukan saja kepada orang-orang yang zaman sekarang hidup di zaman umat Muhammad, tapi juga di zaman umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat sahnya puasa, ntar kasih tahu Bu ya kalau waktunya udah habis. Syarat sahnya puasa. Syarat udah tadi kan? Apa tadi yang udah? Syarat wajib. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya puasa Islam. Yang kedua berakal atau mumayyiz. Artinya mumayyiz apa Bu?
mumayyiz. Artinya dia sudah bisa membedakan ya antara yang baik dengan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini syaratnya, syarat sahnya puasa. Dan keempat, nyata masuknya bulan Ramadan. Ini jadi ada syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa. Bedakan itu. Syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya bagaimana? Ya tunggu sampai Ramadan betul-betul dinyatakan masuk tanggalnya. Ya kan, biar pengen banget puasa kalau belum waktunya, ya belum. Paham nggak Bu? Dari mana kita tahu? Kita tetap aja menunggu hilal dari mana kita, ya Bu ya. Jadi puasa kita harus ada aturannya, tunggu masuk benar-benar hilal. Karena kata Rasulullah, sumu liru'yati wa abtiru liru'yati. Puasalah kamu dengan melihat bulan sampai masuk tanggal. Kalau belum itu belum ada, genapkan bulan Sya'bannya sampai 30. Tapi bagaimanapun juga kita tetap aja ikut pemerintah aja ya Bu ya. Karena banyak pakar-pakar yang ahli di dalam masalah hilal, masalah ru'yah itu. Karena sekarang banyak peneropong pakai alat-alat yang canggih. Kalau udah diumumin udah. Dan dulu aja kita kalau ini keragu karena masyarakat belum pada tahu, televisi belum diumumin jelas puasa apa belum dari besok ini. Karena kan kalau sebelum puasa kan malamnya terawih ya. Kenapa belum nungguin dulu nih ngumumin? Zaman dulu begitu Bu, di kampung-kampung tuh yang televisi masih jarang ketika saya masih kecil, nungguin dulu. Hei, udah masuk belum? Udah ada pengumuman belum? Lah orang bisa pada nungguin. Di zaman dulu itu, yang sekarang udah enak, udah jelas. Yang sebelum maghrib kadang-kadang udah ada puasa langsung aja tarawih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rukun puasa. Nah tadi kan Bu pertama tadi syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, kemudian sekarang rukun puasa. Kok puasa ada rukunnya? Ada. Nanti saya share ya Bu Nani ya, supaya bisa dibagikan. Yang terang Pak sekarang. Siapa? Iya terkuling lagi dibaca ini. Iya. Rukun puasa satu, niat ya Bu ya. Ibu niat tuh. Bagaimana kalau nggak niat? Nggak sah. Niat, makanya kita habis sholat tarawih udah deh supaya gampang niat. Ada yang boleh niatnya setiap hari, ada niatnya satu bulan sebulan awal puasa. Innamal imalu bin niat. Itu rukun puasa pertama niat, jangan sampai nggak niat. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Rukun puasa cuma dua. Dicatat, kenapa dicatat? Bisa nanya lagi dah. Rukun itu ada dua, niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang membatalkan puasa satu apa? Makan dan minum dengan sengaja. Batal puasanya. Bahkan itu kalau orang yang sengaja, dia tahu bulan puasa, dia makan, dia minum, ngabok-ngabok tanpa ada unsur syar'i, nggak berpergian jauh, kagak sakit. Hati-hati, ini banyak riwayat ini luar biasa. Bahkan kodok aja nggak bisa selesai itu, nggak bisa ditebus. Dengan ibu puasa terus menerus bertahun-tahun. Masya Allah, hati-hati ya Bu ya. Saya mau udah ngasih tahu dan nih, terserah ibu ya. Kecuali ibu ada aturan-aturannya, sakit, bepergian jauh. Ini mah sengaja, aku lagi lapar banget makan dah, ya kan? Gitu. Kecuali begini, ibu makan lupa, ya Allah bulan puasa, nah udah kenyang, itu hadiah namanya. Tapi habis itu jangan aku terusin, nambah lagi, jangan. Paham nggak maksudnya? Oh usah begitu,
lagi makan enak nih, enak banget. Ya kan tahu-tahu ya Allah lu bulan puasa ini ya lu. Kadang-kadang kalau puasa baru 2-3 hari kan suka ada yang begitu. Lupa. Nah, itu namanya hadiah dari Allah. Karena tidak ada kita lupa. Kan lupa nggak ada hukuman ya Bu ya. Ya, tapi kalau kita pura-pura hati-hati ya Bu ya. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung, telinga, ke mulut, atau lubang itu tuh ya. Itu kan lubang juga. Jadi hati-hati ya Bu ya. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, dan lubang gituan. Yang ketiga, ini yang membatalkan puasa nih Bu. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya kan? Tahu muntah dengan sengaja? Wah, ya, paham dah ya. Hati-hati. Keempat, keluar haid dan nifas. Ini juga batal. Tahu-tahu lagi puasa enak-enak keluar. Ya kan, itu darah kotor keluar, ibu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, makan dah, ya kan. Yang kelima, gila. Orang dari saya tahu-tahu gila, ini batal puasanya Bu. Orang gila ya. Keempat, keenam, murtad keluar dari Islam dengan banyak macam-macam caranya. Yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja, diapain kan? Tahu-tahu keluar dengan sengaja umpama. Emang harus fikih harus jelas. Kan ada kalau pengantin baru hati-hati itu. Jaga Bu. Ya. Ya ini maksudnya ibu-ibu ngasih tahu yang pengantin baru, apa mungkin anaknya, apa mungkin cucunya. Kedelapan, bersetubuh di siang hari sengaja. Saking udah dah, batalin aja mah, batalin mah. Nah ini hati-hati nih. Bahkan pernah ada dalam satu cerita, ada seorang sahabat Nabi yang sampai, ya Rasulullah, kata saya Rasulullah, emang kenapa? Saya nyelonong ya Rasulullah. Nyelonong kenapa? Lagi puasa ya Rasul, nyelonong. Iya nyelonong apa? Ya nyelonong kan begitu dah, kan gaya jadi ejek kan begitu, nyelonong begituan. Ya. Nah ini Ibu, kata Rasulullah, kamu harus puasa berturut-turut berapa bulan? Bagus. Ya Bu ya, puasa 2 bulan ya Rasul. Kata sahabat itu, jangan 2 bulan ya Rasul, yang sebulan aja saya nyelonong. Ya, gitu kan? Ya udah kalau gitu berikan, kasih orang-orang miskin, kasih makan. Ya Rasul, yang paling miskin digabungin doang ya Rasul. Udah miskin nekat lagi. Akhirnya Rasul keranjang korma. Ya udah nih, bawa buat pulang dulu. Islam sampai sebegitunya. Tapi kalau benar-benar kenyataannya begitu, tapi kalau kagak, ya Bu ya, hati-hati ibu-ibu. Ibu yang dirahmati Allah. Apa di mana tadi? Iya begitu dah ya. Nah sekarang perkara sunnah ketika puasa. Satu, segera berbuka puasa. Jangan mentang-mentang wah santai aja, tenang, udah lulus ini. Tapi Ibu kalau masih di perjalanan basahin dulu, minum air, disunahkan itu. Artinya basahin dulu biar makan di rumah tetap minum air aja, berarti membatalkan puasa. Ini mensegerakan, disunahkan. Ini kesunahannya. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau dengan yang manis-manis, disunahkan juga itu. Yang pasti dah orang-orang rupanya tahu. Dan yang ketiga, baca doa. Jangan lupa nih baca doa. Ngapain aja baca doa? Pertama, ini yang sering ngaji terus ini Bu Haji Indah kemarin ngasih tahu Pak, kalau kita buka puasa pertama bismillahirrahmanirrahim buka, selesai
yang kita makan baru Allahumma laka sumtu. Cuma kadang-kadang belum dibuka udah Allahumma baik. Ya, baca bismillah kan setelah kita makan yang sekitar itu baru berdoa aja begitu. Ya, bukan awal ya. Makanya ngaji kita jadi tahu nih ya. Iya. Makan dulu nih korma. Bismillahirrahmanirrahim. Korma apa 3 butir? Terus kue berapa? Artinya doa Allahumma lakasumtu artinya. Iya. Artinya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk engkau aku berbuka. Allahumma lakasum wa bika amantu dan ya wa ala rizkika abtortu dan rezeki dari engkau juga ya Allah. Kami berbuka terus apa lagi? Jahabat dzama'u dan seterusnya. Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Keenam, ini disunahkan nih senantiasa bersodakoh. Bersodakoh senantiasa ini disunahkan karena di bulan Ramadan sodakoh kita 1000 dibalas 100.000. 100.000 dibalas 1 juta. Ini kesempatan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsariha. Siapa orang yang bersedekah 1 dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Jadi di bulan Ramadan sedekah. Ya Bu ya. Ya Ibu kan ada sholat tarawih, kan ada kotak nih buat masjid. Suka ada kan ya Bu ya? Ya udah itu banyakin, jangan sayang lah, insya Allah diganti oleh Allah. Yang ketujuh, jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Artinya ngobrol, ngomongin orang dan lain sebagainya kan sia-sia, yang ada arti. Ya Bu ya. Kelima apa ketujuh Pak? Apa tuh ketujuh? Kedelapan, mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Ya, ibu yang habis begituan sama suami, ya kan segera mandi. Yang punya suami. Sebelum subuh. Iya, dimin aja apa udah bosan dulu ya. Nenek udah bosan karena pernah ngerasain muda, gitu. Siapa tahu banyakkan dia daripada kita ya. Dulu. Ya Bu ya. Jadi Ibu kalau punya hadas, maaf yang masih muda-muda, yang punya hadas besar ya karena kan kalau malam mah bebas. Ya. Emang zaman umat Nabi terdahulu ada yang malam nggak boleh sampai sekian jam dulu. Begituan nggak boleh. Umat terdahulu ada yang begitu Bu. Kalau kita ceritakan panjang waktu. Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya makruh hukumnya makruh ketika puasa. Satu, yang makruh nih, suntik itu makruh ya Bu ya. Suntik makruh, berbekam makruh, kumur khawatir ketelan jadi makruh, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan makruh, mandi yang berlebihan, wah abang-abang puasa mandi mulu, ntar mandi gitu kan, ini juga makruh artinya itu bukan membatalkan puasa, cuma dibenci aja. Suntik, berbekam, berkumur, memasukkan air ke dalam rongga hidung berlebihan, mandi berlebihan, rasa makanan di ujung lidah. Nah ini hati-hati nih ibu-ibu nih, rasa makanan di ujung lidah, hati-hati. Kan kalau nggak dirasain, ntar masakan gua enak apa kagak nih ya, masuk di ujung lidah, itu masuk makruh itu. Bukan membatalkan, makruh aja dibenci. Tapi dikeluarin lagi, bagaimana dilepeh? Iya kan makanya makruh, bukan dimakan. Makruh, tahu artinya makruh? Nah, paham ya? Dibenci tapi tidak batal. Makruh mengurangi pahala. 6, hal yang menghilangkan pahala puasa. Nih, pertama, berdusta, bohong. Berdusta, suka bohong. Ya itu hati ya. Itu menghilangkan pahala puasa. Puasa udah tahan lapar dan dahaga mulai dari waktu
imsak sampai waktu maghrib, di tengah terik matahari dia tahan, lapar, haus dia tahan. Begitu waktu berbuka, buka dia, tapi pahalanya nol besar. Ada orang yang begitu banyak. Buktinya Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma dapatnya lapar dan haus doang di siang hari. Kan sayang ibu ya, sayang bu. Lanjut. Yang kedua gibah. Gibah tahu kan? Ngomongin orang. Kalau dia yang bilang ntar gibahnya malam aja. Nah, jangan bilang gibahnya malam aja, jangan ya. Malam ada dosa gibah mah. Ya. Terus ketiga, adu domba. Adu domba, adu domba, adu domba. Itu nggak boleh bu. Ya, suka adu domba. Ngomong ke sono lain, ke sini lain, ya adu orang. Wah, ini berantem dah. Keempat, sumpah palsu. Nah, hati-hati sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Kemudian yang kelima, memandang seseorang dengan nafsu syahwat. Hati-hati nih yang laki-laki, ibu-ibu juga sama, bukan laki-laki doang. Itu ganteng amat itu cowok ya. Langsung aja apa itu? Ya kan? Hati-hati ya, Bu ya. Nggak ada. Emang kalau udah nenek kan udah nggak ada sernya ya. Cuma untuk mengagumi. Bagaimana? Cuma untuk mengagumi doang. Mengagumi kan tidak masuk ke hati, nggak masuk kemana-mana ya Bu ya. Iya. Ada hati-hati juga dah, kalau bisa jangan dah, udah sekedar ini aja. Makanya sekarang ada yang lebih hebat lagi, ustazah juga ketika ceramah wajahnya ditutup semua. Ya kan ternyata itu lebih bagus kalau betul-betul menjaganya. Tapi jangan tuh ditutup ngomongin orang jalan terus. Nah ini berbahaya. Terbalik. Yang keenam, mengeluarkan kata-kata keji, cacian, maki-maki, berantem ya. Bulan puasa berantem gara-gara pakaian, gara-gara apa? Jangan sampai ya Bu ya. Bulan puasa berantem, bulan puasa ngomongin orang, bulan puasa gibah, bulan puasa sumpah palsu, adu domba, berbohong. Nah ini ya yang hilang pahala puasanya. Hati-hati. Oh udah 12, udah ya. Oke dah, ibu yang dirahmati Allah masih banyak golongan wajib kodok puasa. Nanti diteruskan aja, nanti saya share ininya kepada Ibu Nani Susanti. Dari kami barangkali ini aja, dan terlebih dahulu kata pepatah, man kasuro kalamuhu kasuro satuhu, siapa orang yang banyak doyan ngomongnya pasti banyak salahnya. Jangan mengira bahwa ustaz aja bener banget, belum tentu ya Bu ya. Pasti saya malah mohon maaf lebih dulu kepada ibu-ibu kalau ada kesalahan, kekeliruan, ucapan, perbuatan dalam saya menyampaikan materi kepada ibu-ibu dari bulan ke bulan sampai sekarang ini. Mutawakufan dengan rendah hati saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maaf Bu ya. Maafin ya Bu ya, maafin ya Bu. Iya luar